Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, namun kini ku kembali. Coba nikmati indahnya dunia, tiada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku. Bersama menanti, ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi, ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi. Aku takkan berhenti melangkah, 'cause I'm moving on. Mungkin pernah ku menang, mungkin diriku pernah tersakiti. Hmm, coba nikmati indahnya dunia, tiada lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di sini melalui 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Dan ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di sini dan juga penonton setia channel YouTube kami Media Kreatif. Ya, dan saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda. Saya sudah kedatangan tamu yang sedari tadi sudah bersama kami di studio. Sudah banyak yang diobrolkan termasuk topik yang akan kita bahas untuk siang ini. Dan saya coba memperkenalkan dulu tamu saya. Sudah ada Ibu Andi Hikmah Reskiani Nur, SHMSP, Kabid Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Assalamualaikum. Selamat siang. Saya panggil Adinda saja ya. Siap, siap. Dari tadi ngobrol, sudah enak ngobrolnya. Nah, nanti kita akan coba bagaimana kita ngobrol di udara. Sekaligus kita sepertinya untuk tema kita ini perlu memang edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, warga Kota Makassar ya. Iya, benar. Dan tema kita adalah informasi pelatihan kompetensi kerja efisien dan aktual. Iporena. Berarti nggak salah ya saya menyebutnya. Iporena. Ya, harus gitu ya. Harus begitu. Biar lebih seru. Oke. Anda yang mendengarkan kami 93,7 Gama FM tentu bisa menyimak nanti seperti apa perbincangan kita ini. Karena sekali lagi saya informasikan bahwa ini menjadi edukasi, sosialisasi bagi Anda, terutama mungkin bagi saya bisa katakan ya Hikmah bahwa ini untuk para anak muda mungkin ya, para pencari kerja bisa kita katakan seperti itu, atau para pekerja Iya, yang kemudian ingin meningkatkan kompetensi ya dirinya betul. seperti itu. Oke, kita coba memulai dengan tupoksi dulu nih dari pelatihan bidang pelatihan kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Seperti apa tupoksinya? Iya. Mhm. Jadi kalau Ibu panggil Hikmah itu agak kaku ya. Agak Jadi kaku. kita panggilnya Eki. Oh, Eki. Oke. Ya, Mhm. jadi teman-teman mungkin kalau kita ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Iya, salah satu bidangnya itu ada bidang pelatihan kerja. iya. Nah, di bidang pelatihan kerja itu kami melakukan beberapa kegiatan, salah Mhm. satunya pelatihan. Iya. Nah, Dinas Tenaga Kerja, khususnya di bidang pelatihan kerja itu ada beberapa jenis pelatihan Mhm. yang diadakan oleh dinas kami. Nah, salah satu tugasnya juga adalah membina lembaga pelatihan kerja swasta. Oke. Nah, jadi kita kurang lebih ada 85 lembaga pelatihan kerja swasta yang ada di Kota Makassar Mhm. yang sudah mempunyai izin, punya sarana prasarana yang baik, Mhm. dan tentunya instruktur yang betul-betul sudah kompeten di bidangnya. Mhm. Nah, setelah lembaga kerja pelatihan kerja swasta kita ini kita bina, mereka siap menjadi penyelenggara dari pelatihan itu. Mhm. Mhm. Nah, setelah mereka siap menjadi penyelenggara dari pelatihan itu, kami mensasar pencari kerja. Iya. Jadi, eee 10.000 skill training gratis itu merupakan Mhm. program prioritas dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nah, jadi dari 10 skill training gratis itu Mhm. ada beberapa dinas. Nah, dinasnya itu salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja. Iya. Nah, jadi dari membina lembaganya, Iya. setelah itu mencari pencari kerja yang membutuhkan keterampilan. Mhm. Seperti itu. Bahkan ada pemagangan Iya. di bidang kami, Mhm. tapi lebih banyak tentang pelatihan. Nah, Mhm. pelatihan itu kan menambah keterampilannya teman-teman yang sudah lulus, Mhm. setelah itu ingin meningkatkan kompetensinya Mhm. untuk siap di dunia kerja. Setelah itu mereka sudah tidak canggung lagi kalau masuk di dunia Kerja. kerja. Bahkan bukan hanya di dunia yang istilahnya perusahaan ataupun ini, tapi mereka bisa eee, punya keahlian Mhm. otodidak, akhirnya dikembangkan, Mhm. setelah itu membuat usaha secara mandiri. Mhm. Seperti yang saat ini booming teman-teman yang bahkan konten kreator, Mhm. video editing itu kan nggak perlu kantor, tapi Mhm. cuman butuh keterampilan yang mereka asah, Iya. setelah itu
lebih baiknya lagi kalau mempunyai sertifikasi, seperti Mhm. itu. Kami di bidang kami, menyediakan itu, Mhm. memberikan pelatihan dan, mensertifikasi teman-teman pencari kerja, seperti Mhm. itu. Oke, kalau melihat kondisi Kota Makassar, mungkin sedikit bisa disampaikan ya, Eki, seperti apa sih sebenarnya, situasi untuk para pencari kerja ini yang ada di, Kota Makassar? Kalau apakah dari tahun ke tahun meningkat ataukah, bagaimana untuk saat ini? Ya, jadi, dari data BPS Mhm. Agustus 2023 itu, Iya. tercatat 10,60% Mhm. dengan, tingkat pengangguran terbuka. Iya. Nah, kadang-kadang kita mikir, kok banyak sih, Mhm. pengangguran di Kota Makassar. Sebenarnya, eee, ini Makassar kayak, semacam, gula, banyak semut yang datang. Iya. Nah, jadi ini, kaitannya biasa, itu adalah, pertumbuhan penduduk, Mhm. urbanisasi. Nah, itu peningkatan-peningkatan seperti itu kadang tidak sesuai dengan, antara pasokan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Nah, agar supaya semuanya itu sejalan, Iya. kita, sebagai Dinas Tenaga Kerja mengupayakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah memberikan keterampilan dengan Mhm. pelatihan tersebut, Mhm. seperti itu. Mmm. Jadi, kalau saat ini anak-anak muda yang Iya. ada di Kota Makassar, jangan hanya, cari pekerjaan, jangan Iya. hanya tinggal, mencari informasi kerja, Mhm. tetapi bagaimana teman-teman atau, anak muda yang ada di Kota Makassar yang setelah lulus Mhm. adalah mengembangkan keterampilannya. Mhm. Jadi dari mengembangkan keterampilannya itu, kami bahkan kemarin, Bu Ida, Iya. setelah melakukan pelatihan, Iya. karena adanya jejaring jejaring kerja, ibu kepala dinas kami, Mhm. ada di Morowali, Iya. membutuhkan operator alat berat dan Mhm. kebetulan pelatihan kami itu ada alat berat. Mhm. Mereka ingin menyerap, 500 tenaga kerja kurang lebih. Mhm. Setelah kita berikan pelatihan, Mhm. kita bukakan, walking interview di kantornya dinas kami di Mhm. lantai 3 di aula, bersama perusahaan tersebut, dan ya jadi, eee, teman-teman yang sudah lulus bukan, mencari kerja saja, tapi Iya. harus mengembangkan kompetensinya. Mhm. Salah satunya itu, bisa, main-main ke Dinas Tenaga Kerja, bahkan Mhm. sekarang Dinas Tenaga Kerja udah punya website. Iya. Nah, bisa diakses sama teman-teman yang ada Mhm. di Makassar. Nah, itu, website-nya iporena Ah. Mhm. disnaker.makassarkota.go.id. Jadi Mhm. bisa langsung dikunjungi ke website tersebut. Mhm. Setelah itu teman-teman bisa dapat informasi Mhm. pelatihan kerja apa aja yang ada di Kota Makassar, di Mhm. Dinas Tenaga Kerja khususnya yang sedang diadakan di, tahun ini misalnya Mhm. seperti itu. Boleh juga di situ ada, eee, Instagram-nya, Iya. jadi bisa tanya-tanya DM di situ, Mhm. apa pelatihannya. Nah, teman-teman juga yang, para pencari kerja itu, eee, jangan pada saat mau kerja aja baru buat kartu kuning, Iya. tetapi dengan kartu kuning manfaatnya itu sangat banyak. Salah Mhm. satunya itu, di situ mereka terdata bahwa Iya. dia adalah seorang pencari kerja. Mhm. Setelah dia terdata sebagai seorang pencari kerja, nanti akan, ada choice di situ dia membutuhkan keterampilan apa. Mhm. Bahkan ada bimbingan bimbingan jabatan istilahnya, Mhm. dia nanti, ditahu dia sebenarnya nih, kompetensinya di mana sih. Iya. Nah, kompetensinya di mana, setelah itu diarahkanlah oleh teman-teman yang fungsional di sana, Mhm. untuk, mereka sebaiknya mengikuti keterampilan ini dulu, diperdalam Iya. kompetensi yang dimiliki. Mhm. Diperdalam, setelah dia diperdalam, eee, ikut pelatihan, Mhm. bahkan, informasi-informasi pencari kerja ada di Dinas Tenaga Kerja, Mhm. kita bisa, istilahnya merekomendasikan Mhm. bahwa, si pencari kerja ini udah mendapatkan sertifikasi, sudah Iya. mendapatkan ilmunya, Mhm. dan berlanjut ke, mereka sudah siap untuk, kerja.
Mhm. Oke, kalau tadi Egi katakan untuk melihat informasi lebih, lanjut lagi, pelatihan-pelatihan apa saja yang diprogramkan, di Snaker ya, tentu website Iporena yang Iya. kemudian saya buka. Tapi nggak papalah untuk siang ini boleh sedikit mungkin, disampaikan kalau belum sempat buka, website itu ya tentu bisa sedikit menyampaikan bahwa ada pelatihan seperti ini yang, coba dibuat oleh Disnaker untuk tahun ini. Agar, pendengar kita ini yang mungkin sudah sekian lama resah, "Aduh saya ingin bekerja, saya ataupun sudah punya keterampilan tapi ingin meningkatkan kompetensinya." Nah, bisa sedikit disampaikan informasinya seperti apa, Ki? Ya, jadi tahun ini di Mhm, bidang pelatihan kerja, iya kami itu ada pelatihan administrasi perkantoran, iya, ada pelatihan bahasa, mhm bahasa asing, mhm, bahasa Inggris dan iya, bahasa Jepang, mmm, setelah itu menjahit. Tetap, mhm dari tahun ke tahun kami tetap mengadakan pelatihan seperti, untuk berwirausaha secara mandiri itu mhm adalah pelatihan menjahit mhm, dan tata rias dan tata itu rias, sangat ya. menjadi, pelatihan yang Favorit tidak mungkin? iya favorit. Favorit ya? Mmm, Jadi, pelatihan seperti itu tetap ada selain pelatihan-pelatihan seperti, teknologi informasi digital gitu. mhm Ada juga pelatihan digital marketing, mhm ada eskavator, mhm ada pelatihan dump truck, mhm, operator muda komputer, iya, video editing, mmm, animasi multimedia, mhm, dan desain grafis. Jadi iya semua itu diadakan di lembaga pelatihan kerja kami yang sudah iya, kompeten di bidangnya. Mereka dilatih, mhm. kewajiban lembaga tersebut untuk memagangkan mereka. Jadi Iya, dari setiap, jenis pelatihan ada, 16 orang mhm dalam satu kelas, mhm mereka yang mana yang dilihat, mampu, mhm, dimagangkan oleh lembaga tersebut. mmm, Bahkan biasa kalau eskavator di, lembaga itu kerjasama dengan perusahaan, iya, dia dimagangkan di perusahaan tersebut, mhm kalau perusahaan tersebut tertarik untuk memanggil pencari kerja yang sudah dilatih itu, mhm mereka langsung diberikan pekerjaan, mhm, langsung kontrak kerja, seperti itu. seperti itu ya. Nah, pelatihan-pelatihan yang kemudian sudah, dibuat oleh teman-teman dari Disnaker, ini seperti apa kemudian teknis ketika, pelatihan sudah berlangsung? Mungkin misalnya, secara teknis ada, pemberian teori, berapa jam misalnya, kemudian ada praktek, dan setelah itu seperti apa agar ini mereka kemudian lebih lebih paham dengan pelatihan yang diikuti ini? Oh, jadi kalau, yang saya beberapa kali datang langsung, Iya, beberapa cuman, 2 hari teori lebih banyak praktek. mhm, Jadi lebih banyak, apa yang menjadi, akan mereka lakukan, lebih langsung, lebih dipraktekkan secara mhm, langsung. iya. Tapi yang ikut pelatihan harus warga Kota Makassar. Oh, warga Nah, Kota wajib Makassar. warga Mhm Kota Makassar. Jadi, banyak juga dari, teman-teman dari Goa, dari Maros, mhm, mau ikut pelatihan di, di Kota sangat iya, Makassar, di Dinas Tenaga Kerja. mhm Tapi mohon maaf karena ini memang khusus warga Kota mhm, Makassar, jadi harus warga Kota Makassar dan tidak, dari segi umur kita juga melihat, iya, umur teman-teman misalnya kalau dia mau eskavator. Nah, kemarin, perusahaan misalnya membutuhkan, kalau tidak saya 35 maksimal 40 tahun, iya 38, maksimal 38. iya, Jadi, dari, usia tersebut itu kita sesuaikan juga kebutuhan perusahaan. mhm, Jadi jangan sampai kita menerima teman-teman yang karena 45 tahun itu masih bisa iya, sebenarnya, mhm tetapi dari kebutuhan, pasar kerja atau mhm perusahaan, mhm mempersyaratkan dan itu mhm, salah satu persyaratan yang wajib yang, kita sesuaikan iya, dengan pendaftar yang akan mengikuti pelatihan, mhm. seperti itu. Artinya kuota, tetap terbatas begitu ya? Ya betul, Heeh, terbatas dari segi bahwa, mereka harus sesuai, pilihan mhm pelatihannya dengan umurnya, mhm, setelah itu dia wajib, KTP, Kota Makassar. Makassar, Cuman 2 syaratnya, mhm, sesuaikan pelatihannya dengan, usianya, usianya, mhm, tentunya usia produktif iya, utamanya,
dan pencari kerja, setelah itu, warga Kota Makassar. Mhm. Per angkatan Per diselenggarakan ini atau seperti apa? Iya, kalau tahun ini kami, administrasi perkantoran misalnya satu angkatan, Mhm. tahun, berikutnya mungkin, diusahakan 2 angkatan. Jadi Mhm. disesuaikan, Mhm. semuanya disesuaikan. Mhm. Artinya sampai saat ini pun pelatihan masih terus berlangsung ya program ini ya? Iya, program bahkan ini belum mulai tahun ini. Oh, Jadi iya. teman-teman yang warga Kota Makassar khususnya, Mhm. pencari kerja usia Mhm. produktif bisa mengunjungi website yang tadi Mhm. disebutkan, Mhm. untuk tanya-tanya boleh, Mhm. mau langsung mendaftar juga boleh, Mhm. seperti itu. Nah, selain persyaratan usia, dengan, tentu saja, bidang yang diminati begitu, eee, apakah peserta yang kemudian diterima ini, kalau semuanya itu sudah terpenuhi syarat itu tadi, eee, apa namanya, sesuai dengan jumlah, jadi tidak ada seleksi lagi untuk kemudian mengikuti pelatihan itu atau seperti apa? Jadi kalau komputer, Mhm. itu yang berhubungan dengan TIK itu, Mmm. ada lagi seleksinya. Oh, Jadi, iya. minimal mereka bisa mengoperasikan komputer, Iya. misalnya seperti itu. Tapi Mhm. kalau sudah masuk di animasi multimedia Mhm. misalnya, video editing, itu harus lebih mempunyai kemampuan yang lebih daripada Lebih mengoperasikan spesifik komputernya, lagi ya? iya. Mhm. Mhm. Jadi, eee, s kalau saya, teman-teman yang warga Kota Makassar umur produktif Mhm. coba aja dulu mendaftar, Mhm. nanti teman-teman dari dinas, khususnya bidang pelatihan kerja Mhm. mengarahkan teman-teman. Mhm. Jadi, ini pelatihannya gratis, Mhm. cuman butuh bawa diri, Iya. bawa KTP Kota Makassar, Bawa kemauan eee, untuk bisa, komitmen komitmen. untuk hadir selama Mhm. pelatihan itu. Jangan Mhm. sampai nggak hadir karena ini gratis. Mhm. Mhm. Ketika di luar bisa bayar, tapi Iya. kalau di sini gratis berarti butuh komitmen juga, Bu. Mhm. Kenapa Mhm. butuh komitmen? Karena jangan sampai di tengah-tengah, aduh ternyata nggak cocok, nggak sesuai nih dengan saya punya Mhm. passion. Mhm. Nah itu juga teman-teman, yang, ikut pelatihan, kasihan yang sudah mendaftar, yang Iya, sebenarnya lebih ingin, betul, tet tertolak. tertolak, Iya. eee, dan dia di tengah-tengah sudah ingin berhenti untuk ikut pelatihan. Mmm. Jadi yang paling utama adalah, warga Kota Makassar, usia produktif, dan paling penting komitmennya untuk terus hadir di pelatihannya selama karena kita pelatihannya agak lumayan lama, Mhm. minimal sekali itu 10 hari 10 hari ya? 10 hari, Mhm. karena Mhm. kita kompetensi. Iya. Jadi beberapa kita, kerjasama sama BBPFP Kota Makassar juga. Iya. Dulu diselenggarakan. Jadi, banyak pelatihan-pelatihan yang, lebih dari 10 hari. Nah, Mhm. makanya komitmen untuk hadir selama pelatihan itu harus, teman-teman kalau udah, menelpon ke peserta, eee, "Datang Ki," nah Mhm. 10 hari ini Iya. bisa Ji Ki, sehat terus Ji Ki. Iya. Jadi Iya. Betul. harus sehat, Mhm. jangan sampai dalam 10 hari sakit, Iya. seperti Betul. itu. Nah, ini mungkin satu satu masukan saja ya, Ki, ya. Mungkin, berikutnya ini masukan ketika, sudah, ada yang mendaftar, sedikit kemudian boleh wawancara dengan mereka. Dari wawancara itu kan bisa kelihatan sampai sejauh mana keseriusan, calon peserta ini dengan bidang yang dipilih. Jangan sampai kemudian ada yang lebih lebih, apa namanya, lebih berminat sebenarnya tapi tertolak dibanding dengan ada yang, sudah keterima di situ tapi ya itu dia, tidak punya komitmen, ternyata juga salah jurusan, hanya ingin coba-coba saja. Jadi mungkin ini masukan saja ya agar Iya. nanti pada saat, apa namanya, ingin menerima peserta, nah ini juga tetap ada seleksi di situ Mhm. dilihat. Oke. Jadi, kami tetap menyeleksi sesuai, minat, Mhm. bakat, passion-nya, Iya. disampaikan, Mhm. tapi, hal seperti itu akan terjadi juga. Oh, jadi selama ini sudah ya, sudah Sudah dilakukan sudah seperti itu? kami Mhm. lakukan, Mhm. sudah berpengalaman teman-teman Iya. yang sudah, menyeleksi, Mhm. sudah pengalaman, tapi memang seperti itu. Jadi memang, kadang-kadang harus disampaikan, berulang-ulang kali Mhm. bahwa komitmen itu penting,
kasihan teman-teman yang masih, yang serius ingin Mhm. ikut pelatihan, tapi kelihatan Bu Ida, Mhm. kalau misalnya, mereka serius, nelponnya lebih dari 2 kali. Oh, iya, Jadi kalau betul. dia udah 2 kali Antusias menelpon kelihatan iya, ya? kelihatan Mhm bahwa, mhm. oh ini, betul-betul ingin mengikuti pelatihan, Mhm. seperti itu. Oke, ini yang harus diantisipasi juga nih, Ki, bahwa kan bukan hanya, Dinas Ketenagakerjaan saja yang membuat pelatihan, Mmm, meskipun, leading sektornya memang di Disnaker ya. mhm, Koperasi juga dinas koperasi dan beberapa, dinas pemuda iya olahraga juga. Nah, ini bagaimana kemudian bisa bisa terpantau bahwa jangan sampai, ini juga yang ikut pelatihan ini, kemudian, ikut pelatihan ini lagi, ikut pelatihan ini lagi, itu gimana, koordinasi nih iya untuk bisa mengetahui? iya, alhamdulillah kami koordinasinya bagus. Mhm Kak, kami, di Bapeda kemarin sempat, mhm, dikumpulkan, iya, beberapa dinas yang menjadi, 10.000 skill training gratis mhm itu dikumpulkan, kami tetap by NIK. mhm Jadi dari NIK itu mhm barulah, kami menyeleksi mhm, apakah, yang bersangkutan sudah ikut di tahun sebelumnya, iya, sudah ikut di dinas lain, mhm misalnya seperti itu, mhm by NIK. Makanya mhm dibutuhkan, warga Kota Makassar dan NIK-nya, mhm kelihatan dari situ. mhm. Selama ini ada nggak yang begitu? Ternyata, oh udah di sini, ikut lagi di sini, ada? Iya ada Ada Mbak, ya? ada Tentu aja saja pasti, ada iya. saja, mhm Tapi, eee, mungkin, mhm, yang ada ini adalah orang yang benar-benar mau, mmm, mendapatkan keterampilan. keterampilan, Karena ada salah satu orang, itu pernah ikut pelatihan menjahit. mmm, Setelah itu pas diadakan di pelatihan menjahit lainnya dia ikut lagi. Berarti kan dia oh iya, betul, mengembangkan, berarti bukan, dia kayaknya mungkin, oh terlalu cepat nih misalnya, mhm, ini terlalu cuman 10 hari, saya mau lebih lama, iya, seperti itu. Mungkin mhm. seperti Seperti itu itu ya motivasinya sehingga motivasi. ikut di dinas ini juga sama, dinas ini juga ketika membuka pelatihan yang sama ikut lagi. Iya, Oke. Nah, ini kan, yang menjadi persoalan juga nih, Ki, ketika sudah dibuka pelatihan, banyak yang ikut. Ini kan tidak serta-merta, selesai pelatihan itu ya selesai. Kan harus terpantau juga nih, mhm. teman-teman ini, warga Makassar yang sudah ikut pelatihan. Cara memantaunya bagaimana? Apakah, pekerjaan pelatihan yang sudah diberikan ini benar-benar dilanjutkan lagi untuk meningkatkan kompetensinya atau seperti apa? Jadi Mhm. setelah teman-teman ikut pelatihan kan, Iya masuk dalam satu tim, di grup WA. iya. Nah, bahkan, karena, tupoksi kami di bidang pelatihan itu adalah membina lembaga pelatihan kerja swasta, Mhm. bukan hanya, mem mengontrol teman-teman yang ikut pelatihan dengan menggunakan anggaran APBD, Mmm, tetapi, tetap memantau, lembaga kami yang mhm. menjadi binaan kami itu telah melatih berapa orang. Iya, Setelah dilatih berapa yang sudah terserap, mhm, itu tetap kami pantau iya, karena itu menjadi, salah satu tugas kami. Jadi, semua, yang pernah ikut, teman-teman, atau warga Kota Makassar yang pernah ikut pelatihan di lembaga binaan di Snaker, mhm, pasti, ada laporannya iya, bahwa sudah mengikuti pelatihan ini, mhm, apakah mereka sudah, bekerja ataukah berwirausaha. mhm, Jadi memang ada 2 Ibu Ida, mhm, tidak semuanya terserap di, dunia, usaha mhm. atau tapi secara, mandiri juga tetap Berwira ya swasta? berwirausaha, Mhm, tetap juga. Jadi memang, alhamdulillahnya, eee, kami mempunyai, tanggung jawab mhm, untuk, yang sudah ikut pelatihan mhm, utamanya, ya di lembaga-lembaga pelatihan kami itu, mhm, dia udah kerja kalau bahkan, biasa kita masih kontrol, masih mhm. sering main ke Dinas Tenaga Kerja, "Bu, belum nih dapat kerja ini, Bu." Iya, Gitu. mmm, Boleh jalan-jalan di, ada loker biasa di iya, bidang kami, salah mhm, satu bidang kami, mhm, bidang penempatan, bidang penta, iya di situ ada banyak informasi lowongan kerja. iya, Jadi kami biasa masih tetap, berhubungan baik dengan, mhm, semua, teman-teman yang pernah ikut pelatihan di mhm, bidang pelatihan kerja. mhm. Intinya bahwa, teman-teman yang sudah ikut pelatihan dan teman-teman yang ada di Dinas Ketenagakerjaan
ini komunikasinya tetap jalan ya. Iya, Kalau misalnya belum seperti tadi, belum dapat kerja, sementara sudah ikut pelatihan, ya boleh berkomunikasi iya, dengan teman-teman di Snaker barangkali saja nanti ada masukan yang diberikan atau seperti apa ya. Jadi tidak putus sampai di situ, setelah pelatihan tidak ada lagi hubungan dengan di Snaker begitu iya, ya? masih. Mhm, Bahkan ada teman saya salah satunya, mhm, eee, Ibu Hasna, dia dia sering ditelepon jadi heeh, kami mengadakan pelatihan, iya, dan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja mhm, yang, jadi pengawas daripada pelatihan tersebut, mhm, penanggung jawab mereka yang, bertanggung jawab atas 16 orang yang mhm, sedang dilatih, iya, mereka tidak putus hubungan, mereka pasti ada komunikasi. iya, Makanya, kemarin setelah ada informasi bahwa di Morowali itu buka, mhm, untuk operator alat berat, mhm, eee, teman kami ini langsung sampaikan bahwa, "Bu, katanya saya dengar ada dibuka ini." "Oh iya, boleh ikut." mmm. Jadi dia mi amparo tuh siki. Iya, jadi harus harus aktif juga ya. Iya. Ini nih gunanya Iporena. Iya, ih Porena. Ya, iya jadi, cocok itu, ih Iya, Porena. Iporena. Oke, Ki, nanti kita akan coba, melihat bagaimana kemudian, lembaga-lembaga pelatihan kerja ini, tentu kan, karena memberikan pelatihan tentu juga, harus lebih lebih meningkatkan lagi kualitasnya begitu Iya. ya untuk lembaga-lembaga ini. Nanti kita akan sampaikan itu ya. Setelah yang berikut ini kita break dulu dan, untuk, pendengar setia Gama FM 93,7 dan penonton setia channel YouTube kami di Media Kreatif, kita break dulu untuk, mendengarkan yang berikut ini dan setelah itu kita akan kembali lagi. Itu artinya berarti kita harus mempersiapkan generasi kota ini bukan hanya generasi yang hari ini aktif bersama-sama pemerintah kota, tapi generasi akan datang yang sekarang dalam posisi sebagai anak-anak kita dan generasi pelanjut yang harus mengecap apa yang mereka sudah kerjakan selama ini. Maka program Jaga Yanata menjadi sangat penting karena inti dari sebuah kota itu adalah keluarga dan inti adalah keluarga adalah ibu dan anak. Kalau semua menjaga anak, maka dia akan menjaga generasi selanjutnya. Berarti sama dengan menjaga kota kita. Persoalan-persoalan hari ini banyak persoalan-persoalan anak-anak yang tidak dijaga. Dijaga pikirannya, dijaga cara pandang masa depannya, dijaga pola-pola komunikasinya, dijaga bagaimana sensitivitas sosialnya. Kenapa Jaga Yanata menjadi penting untuk sebuah kota yang kuat, baik hari ini maupun masa depan. Inti sustainability atau keberlangsungan kota itu ada pada penyiapan generasi. Saya Muhammad Ramlan Pomanto dan Ibu Pomanto, Wali Kota Makassar, membawa kepada semua masyarakat Kota Makassar, terutama para ibu dan calon ibu, mari kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang fights, anak-anak yang tidak malas, anak-anak yang berakhlak, mulai dari saat kita hamil sampai melahirkan dan membesarkannya. Karena dengan menjaga anak kita sama menjaga kota. Ya ampun, coba lihat. Kepulan asap knalpot kendaraan di mana-mana. Apalagi kalau sudah lampu merah gini, polusi udara. Hmm, mau lama bumi ini bisa punah. Tumben kamu perhatian sama bumi ini. Loh, kenapa dimatikan? Nah, ini salah satu cara menyelamatkan bumi kita. Maksudnya, pada saat lampu merah atau pada saat kendaraan kita sedang standby, lebih baik dimatikan saja, biar tidak memperparah polusi udara. Lagi pula, kita jadi lebih hemat bahan bakar, ya nggak? Samborigama banyak cara untuk berperan aktif menyelamatkan bumi ini, antara lain dengan cara mematikan kendaraan saat lampu merah atau saat kendaraan sedang standby. Hal kecil yang bisa kita lakukan namun sangat berdampak besar dalam penyelamatan bumi ini dari global warming. Info ini dipersembahkan oleh
Radio Gama 93,7 FM, Radio Natugawaya Natu Makassar. Pada saudara-saudaraku, masyarakat Indonesia, Sulawesi Selatan, dan Makassar, mari kita menikmati sebuah kota dengan makanan-makanan yang penuh kelezatan. Itulah kota Makassar. Makassar, kota makan enak, jadi branding kota Makassar yang baru, mencerminkan bagaimana kelezatan makanan Makassar, dan bagaimana aksesibilitas memperoleh makanan 24 jam yang tidak ada seperti itu di dunia. Hanya Anda dapatkan di Makassar. Dengan pelayanan yang keramahan, dengan sombere, itu hanya ada di Makassar. Mari ke Makassar untuk menikmati tour of the culinary Makassar yang luar biasa. Makassar, kota makan. Saya Muhammad Arman Bomarto. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di sini, Gama FM 93,7 untuk yang lebih baik, dan juga penonton setia kami, channel YouTube kami di Media Kreatif. Saya masih bersama dengan adinda saya di sini, ada Andi Hikmah Reskiani Nur, Kabid Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Ya, Eki tadi coba untuk kita mengetahui dalam hal pembinaan lembaga pelatihan kerja ya. Kalau tidak salah ini juga menjadi salah satu tupoksi ya dari bidang Anda, yaitu bidang pelatihan kerja. Ini kalau melihat kondisinya di Kota Makassar, seperti apa kemudian memantau lembaga-lembaga pelatihan kerja ini, karena memberikan pelatihan tentu saja juga kualitasnya ini harus semakin ditingkatkan juga. Bagaimana pemantauannya ini? Jadi kami Iya. ada salah satu kegiatan namanya monitoring evaluasi. Mm-mm. Kami di bidang pelatihan kerja Iya. teman-teman turun langsung ke lembaganya Mm-mm. untuk melihat apa isinya masih aktif, apa lembaganya masih aktif, Iya. apa lembaganya ini sarana prasarananya masih Mm-mm. oke, tempatnya enak, nyaman untuk jadi penyelenggara. Iya. Itu semua tetap kami setiap tahun, bahkan per triwulan 6 bulan sesuai ketentuan aturan perundang-undangan Mm-mm. itu kita ada namanya laporan. Iya. Laporannya itu kami sebagai pembinanya mereka melihat berapa yang sudah dilatih Mhm. dalam jangka waktu 6 bulan Iya. itu, berapa yang tetap seperti yang tadi yang saya Iya. sampaikan, bahwa sudah berapa yang setelah dilatih dari 6 Mhm. bulan itu diserap di dunia kerja atau Iya. secara berwirausaha seperti itu. Mhm. Dan kami kemarin memberikan edukasi juga kepada mereka, Iya. kepada lembaga pelatihan tersebut untuk masuk ke e-katalog supaya Iya. mereka dapat istilahnya mempunyai wadah Mhm. untuk jualan. Iya. Karena lembaga kami bagus-bagus. Mhm. Jadi lembaga kami itu kami berikan wadah di e-katalog, kami sempat dan banyak bantuan dari teman-teman dinas lainnya, WLP, PTSP, Iya. semuanya membantu untuk membuat wadah itu. Jadi bisa teman-teman bukan hanya di Makassar, tetapi di Goa, di Maros, bahkan seluruh Indonesia bisa menggunakan lembaga tersebut. Iya. Jadi di situ sudah di katalog itu sudah jelas mereka melakukan pelatihan apa saja, Iya. dia punya instruktur, kompetensinya apa Iya. saja. Setelah itu sarana prasarananya, alat-alat yang mereka gunakan, apa pelatihan yang mereka tawarkan, semuanya Iya. itu sudah lengkap di katalog tersebut. Mhm. Bahkan ada foto-fotonya Iya. di katalog. Jadi semua teman-teman yang bahkan yang tidak maksudnya hanya untuk datang sendiri Iya. saja mengikuti ikut kursus biasa bisa datang ke ini. Nanti di Iporena itu di websitenya Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar
itu nanti, informasi tentang tentang lembaga yang Lembaga kami itu. bina itu Mhm. jelas di Mmm. situ. Jadi, eee, ini website-nya, sudah ada Iya. sejak lama, Mhm. tapi Iporena ini, yang menjadi media informasi Mhm. pelatihan apa aja yang diselenggarakan, Iya. lembaga pelatihan kerja swasta yang kerjasama atau yang menjadi binaan Dinas Tenaga Kerja, Wah. itu lengkap di Iporena itu. Mmm. Jadi betul-betul Iporena. Iya. Bisa melihat langsung ya, Iya. lembaga mana yang diinginkan. Nah, ini juga apresiasi sebenarnya, dengan adanya kerjasama seperti ini teman-teman di Snaker, karena kalau kita lihat lembaga pelatihan, zaman-zaman dulu ini kan sepertinya ada tiada begitu ya, Iya. tidak kemudian bisa seperti saat sekarang ini bahwa benar-benar juga terbantu, mereka kemudian bisa kembali bangkit ya untuk menjadi bagian dari, bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi dari, apa namanya, para calon pencari kerja ataupun tenaga kerja yang memang ingin meningkatkan kompetensinya. Nah, ini saya jadi penasaran nih, Iporena itu kenapa pakai pakai memilih nama seperti itu? Apakah kalau saya sih, biasanya begini, satu nama istilah yang memang langsung bisa kita ingat gitu ya, mungkin seperti itu salah Iya. satunya. Tapi yang ada di dalam Iporena ini apa yang coba, untuk nanti disampaikan ke para pengunjung website ini agar benar-benar informasi yang diinginkan memang didapatkan di situ? Iya. Mhm. Kalau, secara ini, Iporena itu hebat. Hebat, ya. Nah, itu, secara garis besar hebat. Mhm. Jadi, ini sebenarnya informasi untuk orang hebat. Iya, Nah, tapi betul. ada juga, makna lain dari Iporena. Nah, Iporena itu adalah potensi kecerdasan Mhm. dan kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok, Mmm. bahkan komunitas maupun masyarakat. Iya. Jadi dengan, arti yang baik tersebut menjadi harapan kami Iya. pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, semua warga Kota Makassar menjadi hebat. Semua Iya. warga Kota Makassar mempunyai potensi kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa. Jadi, teman-teman jangan lupa kunjungi website-nya Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau mau dikunjungi Mhm. di Mhm. iporena.disnaker.makassarkota.go.id. Nanti sudah bisa dilihat pelatihan apa saja yang Iya. dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Mhm. dan lembaga apa saja yang, bisa teman-teman kunjungi jika belum dapat kesempatan, Iya. menjadi peserta di, Dinas Tenaga Kerja. Mhm. Oke, ini kalau kita melihat kan banyak juga nih, saudara-saudara kita kalau kita lihat di, lorong wisata ya. Iya. Lorong wisata seperti kita ketahui bahwa memang, menjadi perhatian kita semua bahwa bagaimana, masyarakat yang ada di sana bisa, tingkat perekonomiannya juga meningkat dengan adanya lorong wisata. Apakah juga memang, kegiatan ini, pelatihan ini, difokuskan juga untuk warga kita yang ada di lorong wisata? Ya, pasti dan Iya. itu, sudah tentu karena di tahun, awal saya masuk di Dinas Tenaga Kerja 2022, Iya. sasaran kami yaitu adalah, warga Kota Makassar, Mhm. utamanya warga, Lorong. Lorong, iya. Eee, itu waktu itu masih secara sangat manual Mmm. kami, mendata Mhm. teman-teman, pencari kerja yang ada di lorong-lorong wisata Mhm. yang membutuhkan keterampilan dan Iya. alhamdulillah, sangat antusias, Iya. teman-teman, yang ada, mereka ingin semuanya yang berbau konten kreator, Mhm. administrasi perkantoran Iya. dan, itu yang menjadi minat, teman-teman yang betul-betul saat ini, tidak hanya ingin, bekerja dalam suatu perusahaan, tapi memang secara, Mhm. otodidak, video editing, Iya. tapi ada juga yang masih ingin, bekerja di dalam, perusahaan seperti misalnya, operator eskavator, alat Mhm. berat. Mhm. Eee, kemarin kami juga mengadakan pelatihan forklift. Iya. Betul-betul pelatihan-pelatihan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar adalah pelatihan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia Iya. industri. Mhm. Bahkan, semua pelatihan-pelatihan tersebut, memang menjadi kebutuhan yang, dibutuhkan pada saat ini. Mhm.
Oke, mereka yang magang mungkin di satu, lokasi, di satu perusahaan, kemudian akhirnya bekerja di situ, itu kan juga membanggakan ya kalau kemudian setelah ditelusuri, oh ternyata, alumni dari pelatihan yang ada seperti itu ya, Iya, melihat seperti itu? jadi kami kemarin Iya kerja dengan, apa, eee, lembaga LPK-nya Kala. iya, Jadi, kemarin di situ pelatihan, video editing. mhm, Nah, tertariklah teman-teman di sana untuk, merekrut anak mhm, tersebut setelah dimagangkan dan sekarang sudah bekerja di sana. di sana ya? Iya, ada juga yang barista. Iya, Barista ada beberapa kali, ada acara pameran-pameran atau booth-booth makanan, mhm. setelah saya datangi ternyata dia alumni. Oh, iya, Alumni betul, dari situ, jadi mhm. lumayan Bu, dapat gratis. Iya, Mmm. dapat gratis tapi ya, membantu ya, Iya, dari jadi sisi lain ya? benar-benar mereka saking antusiasnya mereka bilang, "Kak, ini, apa, minuman, kue Iya, yang saya buat." Karena kemarin kita juga masih sempat menyelenggarakan pelatihan tata boga, mhm, di tahun-tahun 2022, mhm, karena di rata-rata di lorong juga banyak permintaan, iya, pelatihan tersebut. Jadi, eee, di mereka betul-betul berwirausaha dan mereka, saat ketemu sama kami, mhm, "Kak, ini hasil pelatihan nih, saya sekarang mhm, sudah jualan iya, makanan, sudah jualan minuman," mhm, gitu. mhm, Jadi, alhamdulillah, pelatihan-pelatihan saat ini memang betul-betul teman-teman yang anak-anak muda, mhm, tapi banyak juga, kaum-kaum kolonial iya, yang masih tertarik Mas tertarik ya? Mhm. menjahit utamanya. Nah itu Nah, dia. karena bisa minimal mereka bisa, menjahit buat dirinya sendiri, Iya, Bu. buat keluarga Iya, buat iya, keluarga. betul, Lumayan lumayan ongkos betul, jahit itu iya, sekarang mahal. mhm, Mereka, lebih ke situ. Jadi memang betul-betul, bermanfaat untuk diri, mhm, para pencari kerja, mhm, untuk ibu yang, memang masih mampu mhm, untuk, mengembangkan keterampilannya, sambil jualan. Bahkan, setelah dia jahit, dia jual lewat, Tokopedia apa mhm, segala macam, platform-platform yang iya, ada di apa, yang ada saat ini, mhm. seperti itu. Seperti itu ya. Tapi memang kalau memang kita berminat, kita serius ya, akan ada cara saja untuk Mhm, kemudian setelah mendapatkan pelatihan, memasarkan barang-barang produk kita ya ada saja cara ya kalau mhm, memang kita, serius untuk itu. Nah, untuk ke depannya nih, kira-kira ini kan, eee seperti yang disampaikan tadi, untuk, program Eee, yang dipilih untuk pelatihan ini kan setelah melihat dari keinginan, ya minat dari, apa namanya, para calon ini, para calon pencari kerja. Untuk kedepannya kira-kira akan membuka program baru atau seperti apa? nah, sebenarnya, Mhm, saya seperti yang awalnya saya sampaikan, iya, kami sangat berharap bukan pada saat teman-teman hanya mencari kerja, mhm, mengurus AK1 atau mhm, yang dikenal dulu iya, kartu kuning ya, iya kartu kuning, heeh, betul. tetapi, saat ini bisa, dari situ kami berharap teman-teman pencari kerja itu sudah, bisa, terdata bahwa, mereka mencari kerja dan membutuhkan keterampilan apa. Iya, Nah, agar terintegrasi mhm, antara, data pencari kerja dan kebutuhan keterampilan yang diinginkan. iya, Setelah itu menjadi, inventaris yang, eee, kami butuhkan mhm, bahwa, teman-teman ini memang membutuhkan pelatihan apa. Dan mhm, dengan adanya juga kegiatan, seperti job fair, kami mhm, juga tetap melihat, kegiatan-kegiatan perusahaan membutuhkan, iya, pekerja apa, mhm, membuka lowongan pekerjaan apa. mhm, Nah, kami menyesuaikan tetap Ibu Ida dengan, yang dibutuhkan dengan perusahaan, eee, tapi tetap juga kembali ke, usulan musrembang. Jadi kita mix kebutuhan, pencari kerja, kebutuhan perusahaan mhm. dan, usulan-usulan dari, musrembang seperti itu. Oke. Nah ini saya, jujur beberapa kali sering, menyampaikan ke apa namanya, anak-anak muda, ini ada job fair ya Mhm, dari Disnaker karena, rekan, Ucai ya dari iya, Disnaker tuh sering melaporkan, menyampaikan bahwa ada job fair lagi jadi saya sering mengarahkan.
Tapi jawabannya ini hampir sama selalu, "Ah, males ikut seperti itu karena itu sebenarnya formalitas saja," katanya. "Sudah ada orang-orang yang, keterima di situ." Nah, ini bagaimana? Teman-teman di Snaker ini punya PR untuk kemudian, apa namanya, menyampaikan ini ataupun me me apa namanya, menghilangkan kesan seperti itu ya, dari banyak nih orang mengatakan seperti itu anu saja itu hanya formalitas saja sebenarnya sudah ada yang diterima, males ikut seperti itu, sudah buang-buang ini itu dan sebagainya. Gimana Nah Eki? Mhm, nah, makanya jangan pada saat cover baru bikin AK1, Bu. iya, Jadi, AK1 tuh banyak sekali manfaatnya, mhm, kartu kuning itu. Jadi, disitulah data teman-teman yang masih membutuhkan pekerjaan, mhm, yang menjadi, prioritas kami untuk memberikan nah, upayanya Dinas Tenaga Kerja nih, iya, Bu Ida sebenarnya, mhm, untuk memberikan keterampilan kepada mhm, teman-teman pencari kerja. Jadi, mhm, jangan, besok ada job fair, baru urus AK1, baru mau, mengembangkan kompetensinya, mhm, baru mau, mendalami pelatihan ataukah, eee, keterampilannya baru mau diasah mhm, seperti itu, jangan seperti itu. Tapi dari, jauh-jauh hari kita sebagai pencari kerja mhm, harus sudah menyiapkan semua itu. mhm, Salah satu upaya kita mhm, adalah urus dulu, AK1 iya, atau paling tidak kalau nggak mau urus AK1 kalian pergi ke Dinas Tenaga Kerja main-main ke lantai 3 mmm, di Petarani. iya, Di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar di Petarani, di lantai 3 ada bidang pelatihan kerja, iya, di lantai 1 ada untuk urus AK1 dan cari lowongan. Kalau malas datang, kejauhan, boleh kunjungi website Dinas Tenaga Kerja. mhm, Di website Dinas Tenaga Kerja insyaallah nanti ke depannya akan, semakin, banyak informasi-informasi, bukan hanya informasi tentang Dinas Tenaga Kerja secara umum, mhm, tetapi per bidang, yang, akan diselenggarakan, iya, kapan, job fair, sebelum job fair kalian urus AK1 di situ dengan mudahnya di mhm, website tersebut sudah bisa mendapatkan informasi iya, sedetail-detailnya. mhm, Makanya Iporena itu adalah informasi pelatihan kompetensi kerja efisien dan aktual. Jadi insyaallah ke depannya, sekarang Iporena itu baru on process, Bu, memproses, tapi udah bisa dibuka di mhm, website, udah bisa, connect ke link Instagram mhm, untuk nanya-nanya dulu. mhm, Tapi ke depannya, itu menjadi wadah informasi mhm, buat warga Kota Makassar, iya, khususnya, bahwa apa saja, yang teman-teman butuhkan, semuanya ada mhm, di situ informasinya. Kalau tidak lengkap informasinya kunjungi, iya, langsung datang ya? link-nya, ya Mhm. datang atau, tanya-tanya di link-nya. Tahu-tahu malu-malu kita kalau beli deh. Tapi sebenarnya lebih enak kalau langsung apa ya, Dan ketemunya banyak patut seperti itu. yang datang Banyak langsung. teman-teman datang ke lantai 3 Mhm, sampai bilang, "Boleh Kak Kodong ikut Bu, tapi iya, umurku segini nih." Nah, iya, nanti kita kasih saran bahwa, iya, "Ibu ikut pelatihan ini saja yang iya, bisa Ibu, mungkin lebih menarik akhirnya, mhm, mungkin lebih Ibu suka akhirnya." mhm, Seperti itu. Jadi bukan, kita tidak menutup itu di lantai 3 selalu terbuka untuk masyarakat, untuk iya, warga Kota Makassar khususnya. Dipersilahkan, seperti itu. oke, mhm. Nah, sekarang gini, ini kan belum buka pelatihannya nih, Iya, eee, apa yang harus dipersiapkan untuk, nanti ketika dibukanya pelatihan ini? Untuk ini yang mendengarkan barangkali, "Oh, saya berminat ingin ikut, pelatihan ini," misalnya, melihat informasinya di, website ini. Apa yang harus dipersiapkan selain kartu kuning nih? eee, KTP KTP? KTP Mhm, warga Kota Makassar, mhm, setelah itu betul-betul nomor HP, nomor nomor WA. iya, mhm, Kadang-kadang ditelepon, "Ti tersambung pi kodong di WA nya mesti ditelepon biasa." iya, Ya, tapi tidak apa-apa, tetap kami mhm, telepon. Nah, kalau ditelepon minta tolong diangkat. iya, betul, Karena terkadang kalau kalau ditelepon ada juga yang tidak angkat, Bu Ida. mhm, Jadi sudah mendatakan dirinya mhm, di WA, sudah terdata dengan baik, sudah ingin dimasukkan, tapi iya, susah untuk dihubungi. Nah, mhm, jadi selain AK1, selain, KTP Kota Makassar, nomor WA nomor WA nomor dan begitu WA. ada telepon,
angkat ke telepon tak. Ya, Jangan cocok. sampai dilewatkan, sayang sekali ya karena Dinas Tenaga Kerja sudah memberikan kesempatan pelatihan-pelatihan untuk warga Kota Makassar. Sayang kalau dilewatkan, apalagi gratis. Ya, Nah, ini tentu saja dapat makan, nah, dapat kue, dapat kue, dapat pelatihan, dapat ilmu. dapat Ya, ilmu. ini untuk masa depan ya. Iya, Tinggal kemudian memantapkan diri, harus punya tekad sehat. akan iya sehat juga, akan mengikuti pelatihan ini dan bekal untuk masa depan. Oke. Oke, seperti itu. Ada yang mau disampaikan closing statement? Jadi Mhm, untuk teman-teman pencari kerja, iya, jangan ragu, tetap, membuka peluang mhm, untuk dirinya, mhm, mengembangkan kompetensinya, iya, utamanya mempunyai keterampilan mhm, yang, cukup dan betul-betul dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri saat ini. iya, Dengan datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, mhm, ke bidang pelatihan kerja, mhm, lantai 3 di APP Tarani, iya, eee, atau kunjungi websitenya mhm, iya, iporena.disnaker.makassarkota.go.id. iya. Nah, di sana akan ada informasi yang lengkap yang Iya, Anda butuhkan dan sekali lagi kalau masih belum, puas langsung datang ya ke Disnaker Kota Makassar lantai 3 iya, bidang pelatihan kerja. oke, Oke. betul. Terima kasih, Eki adinda saya ini Andi Hikmah, Reskiani Nur SH MSP, Kabid Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan tema kita hari ini adalah informasi pelatihan kompetensi kerja efisien dan aktual atau IPORENA. 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 Oke, terima kasih pendengar Gama FM 93,7 untuk yang lebih baik. Terima kasih penonton setia channel YouTube kami Media Kreatif. Saya Ida Fahri dan Eki Oke, segera undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. siap.